Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat Hasibuan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Kewarganegaraan, Bapak Hendrik Dalimunte. Saya di sini membahas tentang sejarahnya kereta api yang ada di Binjai. Stasiun kereta api Binjai yang telah berdiri sejak tahun 1887 hingga kemudian di tahun 1920, stasiun ini mengalami perubahan, merupakan salah satu peninggalan arsitektur kolonial Belanda yang ternyata memiliki arsitektur bergaya Indis. Hal tersebut lantaran rentang waktu berdirinya stasiun kereta api Binjai pada masa pemerintahan Hindia Belanda dapat digolongkan sebagai arsitektur Indis atau Hartono 2017. Siddhartha pada tahun 1997 berpendapat bahwa arsitektur Indis sebenarnya berarti arsitektur yang dibangun selama waktu pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia antara abad 17 sampai tahun 1942. Yang dipengaruhi oleh arsitektur Belanda. Berbeda dengan gaya arsitektur yang lain, arsitektur Indis menurut Soekiman 2000 merupakan akulturasi budaya antara Belanda atau Eropa dengan Jawa dengan lokal yang terjadi dengan periodisasi yang panjang. Stasiun kereta api Binjai dahulunya bernama Stasiun Timbang Langkat, adalah stasiun kereta api kelas 2 yang terletak di Jalan Ikan Paus, Kecamatan Binjai Timur, di dekat terminal kota Binjai. Stasiun yang terletak pada ketinggian 29,52 meter ini termasuk dalam Divisi Regional 1 Sumatera Utara dan Aceh. Tidak seperti kebanyakan stasiun lain di Sumatera Utara yang sudah berganti arsitektur. Stasiun ini masih mempertahankan gaya bangunan kolonial semenjak masa pembangunan dahulu.
Stasiun kereta api zaman Belanda ini hingga kini masih berfungsi seperti semula. Seperti setiap hari masih dilewati kereta, namun frekuensinya semakin turun. Hal ini disebabkan oleh perubahan sistem transportasi di Medan. Fungsi bangunan tidak berubah, ruang kepala stasiun, loket, kursi antrian, dan lain-lain. Dengan kondisi yang kurang terawat, dahulu stasiun Binjai merupakan persimpangan jalur ke Besitang dan jalur ke Kuala. Tetapi saat ini jalur kereta api Kuala sudah mati dan tersisa hanyalah bekas-bekasnya saja. Jalur kereta api menuju Kuala dan Besitang terhadap di sebelah utara stasiun Binjai. Stasiun Binjai dahulu memiliki 6 jalur kereta api, tetapi sekarang hanya tersisa 3 saja. Jalur 1 merupakan sepur lurus di ujung utara. Stasiun ini juga masih tersisa menara air dan sumurnya, serta corong pipa pancuran pengisian air untuk lokomotif uap di ujung utara dan selatan emplasemen stasiun ini. Lebih dahulu lagi, stasiun ini memiliki dipo lokomotif yang kini sudah dirobohkan. Stasiun Binjai saat ini sudah tidak melayani perjalanan KA menuju Besitang karena jalur Besitang sendiri saat dinonaktifkan. Selain itu, stasiun ini juga tidak melayani angkutan barang. Pada masa lalu terdapat 4 stasiun antara Medan Binjai, yakni Sikambing, Sunggal, Sungai Semayang, dan Diski. Jalur ini dalam progres reaktivasi sebagai bagian dari proyek pembangunan jalur kereta api Trans Sumatera yang nantinya akan menghubungkan Aceh dengan Sumatera Utara. Hanya satu layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini, yaitu kereta api Sri Lelawangsa. Perjalanan sepanjang Medan Binjai, banyak hal telah berubah. Beberapa pabrik yang dulu berdiri dengan megah kini hanya tinggal puing-puing. Beberapa sawah yang dulu begitu luas kini berganti dengan perumahan. Beberapa bensin klaim nampak merana serta menyisakan puing-puing. Mungkin kalah bersaing sehingga harus ditutup, namun begitulah kehidupan, tak ada yang abadi. Yang abadi itu ternyata perubahan itu sendiri.
Kepala Humas PT KAI Persero, Agus Komarudin mengungkapkan bahwa komuter KRDI Sri Lewangsa telah beroperasi sejak tahun 2010. Mulai beroperasi tahun 2010-an itu jenis KRDI buatan PT INK ada 2 transit, yaitu rangkaian kereta, masing-masing 4 kereta dengan kapasitas per transit sekitar 120 penumpang. PT Kereta Api Indonesia atau Persero menghadirkan rute baru komuter Kereta Rel Diesel Indonesia atau KRDI Sri Lewangsa, yaitu Binjai Medan atau Medan Binjai pada Selasa tanggal 19 bulan 2 tahun 2019. Rute sejauh 21 km ini lebih pendek dari sebelumnya, yaitu rute Binjai Medan Belawan yang menempuh perjalanan sejauh 45 km. Sejak komuter ini dikenai tarif sebesar 5.000 untuk 1 kali keberangkatan. Kereta api Sri Lewangsa Lin Medan, juga disebut KRDI Sri Lewangsa, adalah layanan kereta api lokal yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia atau Persero untuk melayani lintas Medan Binjai, Kuala Binjai, dan sebaliknya. Kereta api ini pertama kali beroperasi pada 6 Maret tahun 2010 menggunakan rangkaian kereta rel diesel Indonesia atau KRDI buatan PT INK 1. Akan tetapi saat ini rangkaian kereta api Sri Lewangsa telah berubah menjadi kereta kelas ekonomi lokal yang ditarik lokomotif BB302, BB303 atau BB203. Atau butuh rujukan pada Januari tahun 2022, rute kereta api ini diperpanjang dari Medan Binjai dan sebaliknya menjadi Medan Binjai Kuala Binjai, dan sebaliknya terdapat 10 perjalanan setiap harinya. Dengan relasi Medan Kuala Binjai hanya terdapat 2 perjalanan pulang pergi tiap hari, sedangkan 8 sisanya adalah Medan Binjai pulang pergi.
Baiklah teman-teman sekalian, di sini kita bisa melihat perubahan dari stasiun kereta api Binjai yang dulu hingga sekarang. Sangatlah jauh berbeda. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sejarahnya kereta api yang ada di Binjai. Bila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Saya Wahyu Hidayat Asibuan, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.